Terpujilah namamu Bapa di surga. Selamat kami yang hidup Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur saat ini boleh datang kepada Tuhan. Kami bersyukur Engkau telah hentar kami dalam perjalanan dari rumah masing-masing sampai tiba di tempat ini. Kami lebih bersyukur lagi karena Engkau hadir di dalam hidup kami. Engkau hadir sebagai juru selamat hidup kami. Engkau hadir sebagai yang sangat berkuasa di hidup kami. Engkau yang punya kuasa baik di bumi maupun di surga. Dan kami akan mendapatkan nama Yesus Kristus Tuhan di dalam hidup kami lewat baptisan pada saat pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sucikan seluruh kehidupan kami, sucikan hamba-hambamu, ampuni kami semua. Sucikan tempat dan fasilitas yang kami gunakan di tempat ini untuk mempermuliakan Tuhan lewat baptisan air. Terima kasih Tuhan, ada beberapa hal yang akan hambamu sampaikan sehubungan dengan kebenaran firman-Mu, sehubungan dengan pengarahan-pengarahan baptisan air. Tuhan tolong acara ini dari awal sampai akhir nanti. Kami serahkan semua dalam pimpinan dan karya kuasa Roh Kudus saja. Kuasalah yang bekerja sepenuhnya. Jika ada kuasa kegelapan, roh iblis mau mengganggu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, singkirkan dari tempat ini. Dan kami semua boleh berjalan lancar dalam menjalani acara ini oleh kemurahan Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Sebelum kita akan lebih lanjut masuk dalam sakramen baptisan air, perlu kita sampaikan yaitu kebenaran firman Tuhan sedikit. Kiranya firman Tuhan itu menjadi dasar dalam kehidupan kita, pemuda remaja, ibu, bapak yang terlibat
pelayanan saat pagi hari ini. Saya percaya kalau kita ada sampai hari seperti ini, saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Nah, satu hal yang penting dalam kehidupan kita setelah kita percaya kepada Tuhan, menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, maka seringkali ada satu pertanyaan, apakah anak Tuhan itu harus baptis? Ya, itu jawabannya ya, dan baptisan itu merupakan satu kewajiban bagi anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Karena apa? Karena Yohanes juga pernah membaptis. Tuhan Yesus pernah dibaptis dan membaptis melewati murid-muridnya. Demikian juga satu pesan yang menarik dalam kehidupan Tuhan Yesus ketika dia naik ke surga, supaya orang-orang percaya, bahkan orang-orang yang belum menerima Tuhan ketika menjadi percaya kepada Tuhan, maka langkah awal yaitu dibaptis. Ya, nah saya akan membacakan yaitu di dalam di dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19. Saya bacakan demikian. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, puji Tuhan, sekali lagi saya sampaikan tadi bahwa baptisan kita itu merupakan satu momen yang terpenting dalam kehidupan ini, karena hanya dilakukan sekali seumur hidup. Amin. Amin. Nah, jadi baptisan itu melambangkan kematian bersama Yesus ketika kita berada di dalam air, dan ketika kita keluar dari air itu ada satu kebangkitan. Ya, jadi saya percaya saat pagi hari ini saya tidak akan lebih banyak menyampaikan sesuatu kepada saudara, tetapi saya percaya mungkin ada yang sudah bimbingan pelajaran tentang baptisan air, lalu kopian ini sudah saya bagikan ke rekan-rekan pemuda remaja. Jadi saya percaya sudah mempelajari ini semua, tetapi hal yang perlu kami sampaikan, ya, akan saya bacakan di sini mengenai baptisan, yaitu definisinya, artinya yaitu definisi dari baptisan air. Ya, menurut bahasa Yunani kata baptisan yaitu berasal dari baptizo, artinya selam, meliputi masuk sama sekali ke dalam air. Kata baptizo diambil dari kata bapto, celup. Orang Yunani memakai kata ini untuk proses mewarnai kain dengan cara memasukinya ke dalam bahan celupan. Jadi ketika saudara-saudari semuanya nanti dibaptis, artinya diselamkan, masuk sama sekali ke dalam air, ditenggelamkan. Ya, jadi ini yang Alkitabiah ataupun sesuai dengan Alkitab. Nah, oleh sebab itu perlu nanti dari rekan hamba Tuhan akan memberikan contoh untuk yaitu cara baptisan selanjutnya. Nah, saya percaya ketika kita sudah dibaptis itu berarti kita ataupun saudara sudah memulai satu kehidupan yang secara hati nurani, ya, itu sudah mempunyai ikrar janji kepada Tuhan, yaitu untuk tetap menjadi pengikut-pengikut Tuhan, untuk tetap menjadi orang-orang percaya, mengasihi Tuhan sampai akhir hidup kita. Nah, puji Tuhan. Jadi lewat baptisan saya percaya, ya, kehidupan kita akan semakin diubahkan oleh Tuhan. Nah, firman Tuhan mengatakan, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Nanti setelah kita keluar dari baptisan berarti ada hal-hal yang perlu kita jaga untuk mempertahankan bahwa kita ini menjadi keluarga kerajaan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan apa? Yaitu semakin meningkatkan kehidupan kita hidup dalam kehendak Tuhan. Ya, Yohanes Pembaptis
berkata, aku membaptis kamu dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Baptisan Yohanes adalah baptisan baptisan air, baptisan pertobatan. Jadinya demikian juga kehidupan kita ketika kita sudah dibaptis. Makanya mari kita akan tingkatkan yaitu kerohanian hidup kita, ya, kerohanian hidup kita supaya apa? Supaya kehidupan kita benar-benar menjadi satu pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, semakin berbuah, bahkan benar-benar menjadi pribadi yang mengasihi, dikasihi Tuhan. Sebenarnya apa hal yang paling utama kita ingin menjadi anak-anak Tuhan waktu baptis, ya, supaya kita bisa memiliki surga. Nah, kalau kita bisa memiliki surga, nah itu kita harus mengikuti jejak daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah, demikian hal yang kami sampaikan. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Elisa yang akan melanjutkan, mungkin akan memberikan gambaran dan penjelasan selanjutnya. Terima kasih. Puji Tuhan, terima kasih Pak Yohanes Yamano. Sebagian dari dasar mengenai pelajaran baptisan air sudah kita terima jelas, dan saya tambahkan sedikit bahwa baptisan air itu adalah penting bagi kita semua, karena tadi dikatakan sebagai tanda pertobatan, lambang penguburan dosa, mati bersama dengan Tuhan, juga mendapatkan nama Allah Tritunggal di dalam kehidupan kita. Ya, ada di sana. Apakah perlu baptisan itu ada di sana? Yang bimbingan juga yang sudah membaca bimbingan itu mendapatkan nama Tritunggal Allah, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kita dapatkan di dalam hidup kita. Kita mempunyai marga Tuhan Yesus Kristus, dan itu yang akan membawa kita nantiasa diakui sebagai marganya Allah, ya, luar biasa, marganya Allah. Jadi punya ahli waris dari keturunan, marga itu ya, diakui sebagai marganya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus berada di dalam kerajaan surga yang mulia. Kita pun yang menjadi warga kerajaan surga karena menjadi marganya Tuhan Yesus Kristus. Ya, itu biasa ada dibaca di situ, mendapatkan nama Allah Bapa, Anak laki-laki, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita menjadi warga kerajaan surga, ya, karena memiliki marga Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang punya bumi, berkuasa di bumi, berkuasa di surga, terkemuka di bumi, terkemuka di surga. Kita bersyukur dengan hal ini, sebabnya mari nanti diterima nama Allah Bapa, Anak laki-laki, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus ketika dibaptis itu. Ya, puji Tuhan, saya sudah percaya. Mungkin secara lesan kita sudah mengaku saya sudah menerima Tuhan Yesus di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Saya sudah percaya, saya sudah bertobat, saya sudah menerima. Tetapi lengkapnya untuk menuju kesempurnaan sebagai gereja Tuhan yang tadi dijemput oleh Tuhan, kalau Tuhan datang kedua kali, itu harus lewat baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Itu sebabnya siap, kalau sudah dibaptis air, menyerahkan hidup sungguh-sungguh, Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Yang membaptis air adalah hamba-hamba Tuhan yang dipercaya. Yang membaptis Roh Kudus Tuhan Yesus sendiri. Seperti Tuhan Yesus ketika dibaptis masuk keluar dari air, di sana Tuhan Yesus dihinggapi Roh Kudus, diurapi Roh Kudus begitu luar biasa seperti burung merpati hinggap di Tuhan Yesus Kristus. Kemudian juga imani bahwa perjanjian Allah itu, bahwa firman Allah itu digenapkan bagi orang percaya. Sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya, mau dibaptis, Roh Kudus akan diterima. Tuhan Yesus membaptis dengan Roh Kudus. Ya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Dan gambarannya nanti untuk praktek di dalam baptisan air, nanti Bapak Ibu saya semua bisa ini saya praktekkan. Cepat. Ya. Karena sudah ada kita ya. Nah, kita
Dalam nama Allah Bapa, Anak laki-laki, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami baptiskan. Contohnya ini adalah namanya Eklesia Bina Kurniawan. Amin. Lanjut lentur ini, lentur ini. Ya. Ya, kakinya lemaskan. Ya, seperti itu nanti para hamba Tuhan yang membaptis tinggal membaptis saja. Saya akan katakan, saya sebutkan namanya dulu. Nama anak-anak ini di dalam nama Allah Bapa, Anak laki-laki, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baptis. Ya. Tuhan seperti itu, mungkin ditutup di sini. Kita mulai menuju ke dalam baptisan. Ya. Baik, sebentar kita akan langsung menuju ke dalam baptisan. Shalom, jumpa lagi dengan saya Linda di channel saya kesaksian tentang Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih buat saudara yang sudah nge-like, sudah subscribe, sudah bantu share video-video saya. Kiranya video-video saya bisa menjadi berkat bagi saudara secara pribadi maupun orang lain. Puji Tuhan, hari ini saya membawa seorang ibu dari Garut yang baru nyampe tadi subuh di tempat saya, dan sekarang saya bawa di sebuah kota kecil untuk dibaptis. Dan puji Tuhan karena sebelumnya saya sudah bicara dengan hamba-hamba Tuhan juga yang di sini, sehingga mereka bisa membaptis sekaligus dengan ada 17 anak remaja dan satu orang bapak yang akan melakukan baptis, dan kebetulan tambah dengan Ibu Sri Rahayu, jadi 18 orang yang akan dibaptis di tempat ini sebentar lagi. Nah, sebentar kita akan melihat bagaimana baptisannya. Terima kasih banyak saudara yang sudah nge-like dan sudah subscribe, dan bagi saudara yang belum nge-like dan subscribe, tolong dong di-like dan subscribe agar saya lebih bersemangat dalam pelayanan saya dan membuat video-video yang lebih bermanfaat dan berkualitas buat saudara. Terima kasih saudara. Tuhan Yesus memberkati.